Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi di pelajaran Balaghah, dimana pada saat ini kita memasuki bab yang kedua ya, di halaman 22. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi haqiqatil insya'i, menjelaskan tentang hakikat insya, wa taqsimihi, dan pembagian insya. Al insya'u lugatan, insya menurut bahasa. Al ijadu adalah ijad, artinya mengadakan, mewujudkan, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian istilahan, ijad menurut istilah, kalamun adalah sebuah kalam, la yahtamilu yang tidak mengandung itu kalam, asyidqa terhadap syidqa kebenaran, walal kidba dan kebohongan, lidzatihi pada dzatiyahnya itu kalam. Nahwu seperti kalimat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, itu kalimat insya. Kenapa disebut insya? Karena pada kalam ini tidak terdapat unsur apakah ini bohong atau benar. Kenapa? Karena ini adalah perintah. Ya, kalau yang namanya perintah adalah meminta sesuatu yang belum ada supaya ada. Nah itu. Utlubul ilma, carilah ilmu minal mahdi, dari sejak lahir ilal lahdi, sampai mati. Nah itu, maka tidak patut pada kalam seperti ini kita pertanyakan apakah ini bohong atau benar. Tidak ya. Jadi kalimat insya seperti ini berarti tinggal kita laksanakan saja, tidak perlu ditanya benar atau bohong, tidak perlu dipikirkan lagi. Kemudian waqra kitabaka, baca bukumu. Nah maka kalimat seperti ini tidak perlu kita pertimbangkan apakah ini benar atau bohong, tidak, karena ini bukan khabar. Kalau khabar alias berita, nah perlu dan harus kita pertimbangkan kebenaran dan kebohongannya. Ya, jangan sampai kita termakan berita bohong. Tapi kalau insya, nah itu nggak perlu, karena nggak ada unsur bohong atau benar. Fala yunsabu, maka tidak dinisbatkan ila qailihi, kepada pengucapnya sodako, kalimat sodako, wala kadzaba, dan tidak perlu kalimat kadzaba. Kemudian wayan qasimu, dan terbagi al insya'u insya ila nau'aini, terhadap dua macam. Insya terbagi menjadi dua macam, dua bagian. Satu, insya'u tolabi, insya tolabi. Yang kedua, insya'u ghairu tolabi. Fal insya'u tolabi, maka insya tolabi, ma yustad'a matluban ghairu hasil waqta tolab, sesuatu yang dicari ya, dituntut, ghairu hasil yang belum ada, waqta tolabi sewaktu dipinta. Nah itu. Wal insya'u ghairu tolabi, dan insya ghairu tolabi adalah mala yustad'a matluban, sesuatu yang tidak dituntut. Fal insya'u tolabi, maka insya tolabi yakunu itu terbukti bi khamsati asya'a, keadaannya itu terbagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam. Satu, bil amri, ya, bisa dengan amar. Kemudian wan nahi, dengan nahi, larangan. Wal istifhami, dan istifham, pertanyaan. Wat tamani, dan tamani, angan-angan. Wan nidai, dan nida, panggilan. Wa fi hadzal babi, dan dalam bab ini, khamsu mabahitha, ada 4 pembahasan. Lil insya'it tolabi, bagi insya tolabi. Al mabahatul awali, mabahas, pembahasan yang pertama. Al insya'ut tolabi, insya tolabi. Al mabahatul awali, pembahasan. Al mabahatul awalu, pembahasan yang pertama. Fil amri, tentang amar.
Al-amru, amar itu huwa talabu husulil fi'li, yaitu meminta hasilnya pekerjaan, terjadinya pekerjaan, minal mukhatabi dari audien, ala wajhil isti'la, ya, dari mukhatab itu orang yang diajak bicara, ala wajhil isti'la, dari arah atas, ma'al ilzami, serta wajib. Walahu, dan bagi itu amar, arba'u soygin, ada 4 sigot. Yang pertama adalah fi'lul amri, menggunakan wajan fi'il amar, ya. Menggunakan wajan fi'il amar, contoh seperti tadi, ya, utlubul ilma. Nah itu. Kemudian di sini contohnya kaqaulihi ta'ala, ya Yahya khudil kitaba biquwatin, ya Yahya khud, ya, peganglah alkitab, kitab ini, bikuatin, dengan penuh kekuatan, artinya sekuat-kuatnya, ya. Maksudnya kita harus menjalankan, ya. Jadi Nabi Yahya diperintah oleh Allah untuk menjalankan kitab yang diberikan oleh Allah dengan sekuat-kuatnya, artinya dengan menahan berbagai macam godaan. Yang kedua, al-mudhari'u al-makrunu bilamil amri, fi'il mudhari yang dibarengi dengan lam amar, ya, kaqaulihi ta'ala liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Nah, asal kata yunfiku, anfaqo yunfiku, kemudian diambil fi'il mudhari'nya, kemudian dimasukkan lam amar, jadi liyunfik, ya. Kalau udah dimasukkan lam amar maka jadi i'rabnya jazm, karena amar itu jazm. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah orang yang memiliki keleluasaan rezeki dia menginfakkan dari keleluasannya itu, ya, menginfakkan kelebihan rezekinya. Yang kedua, ismu fi'lil amri, isim fi'il amar, kaqaulihi ta'ala alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, ini isim fi'il amar. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kemudian wa nahwu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah ini isim fi'il amar, ya, karena disebut fi'il tidak, gitu kan, tapi ini isim. Tapi isim ini mengandung makna perintah, disebut isim fi'il amar. Kemudian yang keempat, al masdaru an-naibu an fi'lil amri, masdar yang menjadi pengganti dari fi'il amar, kaqaulihi ta'ala wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan terhadap orang tua ihsana, maka hendaknya berbuat baik, harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, ihsana ini merupakan masdar, tapi masdar bermakna amar, gitu ya, karena ini merupakan fi'il amar yang dengan wujud masdar. Kemudian waqad takhruju saygul amri an maknaha al asli, tapi terkadang sigat amar keluar dari maknanya yang asli, ya. Makna amar yang asli wahwa al ijabu wal ilzamu, wajib, ya, ilzam, harus, mesti. Ila ma'anin ukhra, terkadang keluar menjadi makna yang lain, ya, bukan ijab, bukan wajib, bukan mesti. Tustafadu, ini bisa ambil faedah atau bisa dimengerti, dipahami, min siyaqil kalami, dari alur pembicaraan, wa qara'inil ahwali, dan dari korinah-korinah keadaan, artinya petunjuk-petunjuk di dalam kalam itu sendiri, ya. Satu, kadu'ai, ya, seperti doa, ya. Kaqaulihi ta'ala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni. Nah, auzi'ni ini adalah fi'il amar, ya. Tapi karena bukan ala wajhil isti'la, ya, bukan dari atas ke bawah, tapi sebaliknya dari bawah ke atas, maka ini amar bimakna doa. Karena tadi kan definisi amar adalah talabu husulil fi'li ala wajhil isti'la, ya. Jadi meminta adanya suatu pekerjaan dari arah atas permintaannya itu.
dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau sebaliknya dari bawah ke atas, maka walaupun sama bahasanya itu maknanya beda. Jadi doa maknanya. Ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua al-irsyad, ya. Irsyad itu artinya petunjuk. Ya. Kaqaulihi ta'ala, bimbingan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun adilun. Nah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Faktubuh ini fi'il amar. Ya, perintah. Tapi walaupun fi'il amar ini maknanya adalah bimbingan, irsyad. Ya, bimbingan, hendaknya kalian mencatat. Karena kalau amar ya berarti jatuhnya wajib. Kalau wajib berarti ketika kita menghutangkan kepada seseorang kemudian tidak kita catat utangnya, maka kita berdosa. Nah, enggak. Karena ini hanya sifatnya irsyad, bimbingan. Nah, itu. Jadi, walaupun segatnya adalah segat amar, tapi maknanya bukan wajib. Nah, inilah ya uniknya bahasa Arab gitu kan. Jadi kita harus tahu tata bahasa Arab. Jadi kadang kita jangan tekstual, karena kalau tekstual saja bisa jadi lain artinya. Jadi kadang kalau tekstual semua amar nanti artinya wajib. Nah itu. Tapi kalau kita paham ilmunya ya, balaghah di sini ya, ilmu tata bahasa Arab atau ilmu adab, itu, maka kita bisa mengetahui kedudukan ya suatu kalam, apakah ini wajib atau tidak atau anjuran. Nah itu. Wal yaktub bainakum katibun bil adil, dan hendaknya kalian mencatat ya, di antara kalian ada pencatat yang adil. Nah itu sifatnya irsyad, bimbingan ya. Mungkin itu saja dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena memang kita terbatas waktu. Kalau daring ini terlalu panjang jadinya berat gitu ya, berat di pulsa ya, berat di kuota. Dan itu saja untuk tugasnya, kalian resum aja dulu ya. Dan bagi yang belum mengerjakan as'ilah di bab yang sebelumnya ya, di bab khabar, maka silakan kerjakan as'ilah yang kemarin ya. Dan untuk pembahasan babul tsani, kalian cukup untuk mencatat saja ya, meresum poin-poinnya. Kalian kirimkan biasa ke linknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.